Baik, bisa kita mulai? Udah? Jangan karena satu terus kemudian nggak bisa semua nih. Karena masih ada dua acara lagi. Baik, bisa kita mulai? Assalamualaikum warahmatullahi Dengan maksud kami pengumuman kebijakan ekonomi jilid 4 ini Anda dapat saksikan selengkapnya dalam program Metro hari ini. Dan ini sekaligus menutup jumpa kita di Wacara Tadi sekali ini pemirsa. Saya Krizi Alexa. Saya Widya Saputra undur pamit, sampai jumpa. pelaku usaha, dan terutama pada paket yang keempat ini adalah keinginan untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya, di mana dunia usaha dan investasi diberikan kemudahan untuk membuka lapangan kerja. Di samping itu, 3 paket yang akan disampaikan adalah pertama, hal yang berkaitan dengan sistem pengupahan. Yang kedua, berkaitan dengan tindak lanjut dari KUR yang kemarin sudah disampaikan oleh Menko Perekonomian. Dan yang ketiga adalah kredit UKM untuk ekspor dan untuk mencegah PHK. Karena nanti akan ada hitungan angka-angka berapa yang akan bisa diselamatkan oleh paket yang ketiga. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, nanti Menko Perekonomian, Menaker, dan juga Menteri Keuangan akan menyampaikan hitungan. Karena intinya adalah ketika ekonomi sudah mulai mengalami recovery kembali, maka tentunya negara, dalam bahasa Bapak Menko nanti disampaikan, negara akan hadir bagaimana untuk berbuat, membantu para pekerja, terutama dalam berbagai hal yang disebut dengan hal berkaitan dengan social safety net atau jaring pengaman sosial, sehingga para pekerja mendapatkan banyak jaminan dan juga kemudahan. Untuk lengkapnya kami persilahkan Bapak Menko Perekonomian untuk menyampaikan, dan saya sekali lagi mohon pamit karena ada rapat TPA yang jumlahnya cukup besar. Kali ini ada 24 jabatan yang akan di TPA-kan, jadi salah satu rekor TPA selama ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, saya mulai dengan penetapan formula yang sederhana dan jelas untuk menentukan upah minimum. Ya, upah minimum resminya namanya upah minimum provinsi ya. Upah minimum. Tujuan utama dari penetapan ini tadi sudah disinggung oleh Pak Pramono bahwa ini adalah untuk upaya membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Pertama-tama, tentu bukan hanya satu. Ya, yang kedua, dia juga berfungsi ya untuk meningkatkan kesejahteraan buruh pekerja. Tapi kita juga harus memikirkan orang yang belum bekerja. Ya, Anda mulai bisa melihat kan seperti apa konsepsi dasarnya. Jadi peningkatan kesejahteraan pekerja ya merupakan unsur berikutnya dari penetapan peraturan ini. Ya. Dan seperti disinggung tadi, semua ini sekaligus juga sebenarnya merupakan bukti kehadiran negara. Dalam apa? Ya, pertama, negara hadir dalam bentuk pemberian jaring pengaman atau safety net, ya, jaring pengaman sosial. Melalui kebijakan upah minimum
dengan sistem formula. Kehadiran negara dalam hal ini memastikan pekerja atau buruh tidak terjatuh ke dalam upah murah, tetapi kepada pengusaha juga merupakan kepastian dalam berusaha. Dengan kebijakan ini juga buruh naik setiap tahun karena ada isu naiknya 5 tahun sekali katanya. Tidak, naik setiap tahun. Ya, dengan besaran kenaikan yang terukur. Berikutnya, negara juga hadir dalam bentuk pengurangan beban pengeluaran hidup melalui kebijakan-kebijakan sosial seperti kartu pintar, kartu sehat, dan seterusnya yang sering dilupakan seolah-olah ini hal-hal yang tidak ada hubungannya satu dengan yang lain. Ini semua berkaitan, ya. Negara hadir dalam bentuk pembinaan dan pengawasan terhadap berlangsungnya dialog sosial bipartit antara pengusaha dengan pekerja, sehingga tidak perlu harus membuang tenaga dan waktu panjang lebar setelah kita hitung melalui realisasinya. Dalam kebanyakan tahun pernah sekali terjadi agak besar, tapi sisanya lebih kurang seperti hasil dari rumus ini. Tidak banyak bedanya. Nah, saudara-saudara sekalian, adanya formula ini, ya, kira-kira konsepsinya begini. Bahwa yang namanya kebutuhan hidup layak itu bagaimanapun sudah berjalan selama ini berdasarkan metode dan kesepakatan-kesepakatan yang sudah ada, dan itu dipakai oleh formula ini sebagai apa? Sebagai basis bahwa upah minimum di suatu provinsi pada tahun yang berjalan itu adalah basis dasar bagi penghitungan upah untuk tahun depan yang akan berlaku segera dengan formula ini. Dia sebagai dasar, dia sebagai basis. Kenaikannya apa? Nah, jadi upah tahun depan itu yang akan ditetapkan dengan formula ini itu adalah upah minimum sekarang ditambah persentase kenaikan atau kenaikan inflasi atau perubahan inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau inflasi 5%, pertumbuhan ekonomi misalnya 5%, ya 10. Berarti tahun depan di daerah itu upah minimum adalah upah minimum tahun ini ditambah 10%. Ya. Tahun depannya hitung lagi apa yang berlaku perjumlahan tahun ini dengan inflasi dan pertumbuhan itu ditambah lagi dengan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Nah, secara konsep sebetulnya itu sudah bisa dikatakan adil. Kenapa? Karena di negara lain, apalagi negara yang sudah maju, dia pasti tidak memberikan pertumbuhan ekonomi semuanya kepada buruh. Kenapa? Karena itu bukan hanya peranan dari buruh. Itu juga peranan pengusaha dan pemilik modal
Jadi biasanya dibagi dia. Ya, inflasi plus sebagian dari ini. Tapi di kita kesepakatannya adalah inflasi ditambah seluruh pertumbuhan itu sendiri. Oke, ya. Kecuali di 8 provinsi. Kenapa ada kecualinya? Ternyata di 8 provinsi ini upah minimum sekarang belum bisa dianggap layak untuk belum 100% mencapai KHL. Tetapi kalau dia kemudian dinaikkan serta-merta supaya langsung 100%, juga bisa terlalu banyak naiknya. Sehingga diberikan masa transisi 4 tahun. Jadi kalau bedanya 20%, dia di bawah KHL, ya upah minimumnya sekarang, maka 20% dibagi 4, 5. Ya kan? Jadi kalau tadi 10 kenaikannya karena pertumbuhan dan inflasi, tambah lagi 5. Jadi 15. Tahun depan, inflasi, pertumbuhan, tambah lagi 5 di provinsi itu. Kalau bedanya 24, tentu tambah 6. Ya kan? Nah, sehingga 4 tahun dari sekarang, dia juga pada posisi yang sama. KHL-nya tercapai. Ya, itu adalah rumusannya. Kemudian, sebetulnya upah minimum itu pada dasarnya ya 1 angkanya itu ya, untuk karena kita masih per provinsi ya per provinsinya pada dasarnya itu. Tetapi memang undang-undang kita mengatakan masih pakai ataunya itu adalah sektor. Bagaimana caranya? Supaya tidak kemudian meninggalkan prinsip formula ini. Maka caranya adalah, oke, sekarang bedanya satu sektor unggulan misalnya 10% lebih tinggi dari upah minimum, dia setelah dihitung di provinsi itu upah minimum dengan rumus yang ada, formula yang ada, ya ditambah lagi 10%. Untuk sektor itu, karena memang ada pengaturannya di undang-undang kita. Kalau kurang, ya kurang dari itu. Ya, saudara-saudara, itu barangkali yang kedua, dan aturan pelaksanaannya juga sudah disiapkan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Pak Hanif. Nanti persisnya kalau mau dibacakan rumusnya nanti akan dibaca oleh Pak Hanif ya. Upah rumusnya itu upah minimum sama dengan, nah nanti ada rumusnya ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah penegasan dan ada perluasannya ini untuk KUR. KUR itu dahulunya itu selalu disebut sektornya dari awal. Akibatnya apa? Selalu banyak kegiatan yang di lapangan bank nggak berani kasih. Karena, nanti ditanya, dasarnya apa ini kok masuk tiba-tiba tahun ini gitu. Oleh karena itu, dirubah dia menjadi, KUR itu adalah kredit yang diberikan kepada perorangan atau karyawan yang melakukan kegiatan produktif, yang melakukan usaha produktif.